Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya, wakakakak. Soul Land 2 Chapter 503.1. Ini, Huo Yuhao tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalah penting. Xuan Ziwen mengikuti dengan mengatakan, "Kedua, izinkan saya bertanya kepada Anda. Ketika energi asal langit dan bumi dikumpulkan dan dikompresi dalam wilayah tertentu, apa yang akan terjadi jika alat yang mengkompresnya memiliki batasnya sendiri?" Petik 2. Ini, Huo Yuhao mulai berkeringat. Xuan Ziwen tertawa dingin. Itu akan hancur berantakan. Bahkan Anda akan hancur berantakan. Apakah Anda tidak tahu berapa banyak energi asal yang ada dalam harta ini? Bukankah kamu sudah memakannya sebelumnya? Tidak bisakah Anda bayangkan sama sekali? Apakah Anda benar-benar berpikir tungku sudah cukup? Benar-benar lelucon. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan dua masalah ini, Anda hanya akan menyia-nyiakan sumber daya. Petik 2. Saat berbicara, dia melemparkan cetak biru ke wajah Huo Yuhao sebelum berbalik dan pergi. "Hei, Guru Xuan, jangan pergi. Saya salah. Tolong beritahu saya." Xuan Ziwen menunjukkan masalahnya, tetapi bukan solusinya. Selain itu, Huo Yuhao tidak bisa memikirkan apapun untuk menangani dua masalah ini. Dia segera mengejar Xuan Ziwen. Meskipun Xuan Ziwen sedang berjalan pergi, dia mengungkapkan senyum aneh di wajahnya. Dia berpikir sendiri, "Cacingan, Anda pasti akan ditipu kali ini, bukan? Hehe." Setelah mendengar dari Bei bahwa Huo Yuhao ingin menggunakan harta berharga untuk mengolah obat, dia sudah mengantisipasi bahwa akan ada masalah dengan Tungku. Alasannya sangat sederhana. Ketika Xuan Ziwen berada di Kekaisaran Sun Moon, ada seorang insinyur jiwa yang memiliki ikatan besar dengan dia yang bertanggung jawab atas pengembangan obat-obatan untuk keluarga Kekaisaran. Mengapa ada begitu banyak insinyur jiwa di Kekaisaran Sun Moon? Itu karena mereka bisa dibudidayakan menggunakan banyak obat. Insinyur jiwa yang tidak berbakat dapat mengkonsumsi obat untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Dalam aspek ini, Kekaisaran Matahari Bulan memegang keunggulan mutlak atas kekaisaran lain. Xuan Ziwen juga tidak berbakat dalam hal jiwa bela dirinya, jadi dia juga menggunakan obat untuk meningkatkan kultivasinya. Kultivasinya telah mencapai 9 cincin melalui bantuan obat juga. Namun, dia menyadari bahwa obat-obatan di Shrek tidak dibudidayakan sebelum dikonsumsi, meskipun mereka berkualitas tinggi. Ini buang-buang obat. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia memiliki penelitian penting yang harus dilakukan, dan juga karena dia tidak begitu mahir dalam membuat pil. Mendengar apa yang ingin dilakukan Huo Yuhao saat ini, dia bergegas. Alasannya sangat sederhana. Tungku yang dia butuhkan harus menjadi alat jiwa tingkat lanjut jika harta berharga tersebut digunakan sebagai bahan untuk mengolah obat. Semakin tinggi kualitas bahan, semakin tinggi persyaratan untuk tungku. Ini adalah apa yang telah dikatakan oleh insinyur jiwa pemupukan kerajaan Kekaisaran Sun Moon sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu apa harta yang dibawa Huo Yuhao kembali atau apa kualitasnya, dia kira-kira bisa menebak dari deskripsi sederhana Bei bahwa setidaknya diperlukan tungku kelas 9. Mengingat kemampuan Huo Yuhao saat ini, dia tidak mungkin menghasilkan alat jiwa kelas 9. Xuan Ziwen tahu cetak biru itu tidak berharga, betapapun terperinci dan baiknya gambar itu, karena Huo Yuhao tidak bisa memecahkan masalah yang sangat sederhana, mengompres energi asal yang dilepaskan. Tampaknya, ledakan adalah satu-satunya hasil. Bagaimana Huo Yuhao bisa tahu tentang pengalaman Xuan Ziwen? Dia bahkan mengejarnya setelah dinasihati. Xuan Ziwen telah membunuh 2 burung dengan 1 batu. "Kenapa kamu mengikutiku?" Xuan Ziwen berhenti di jalurnya dan menatap Huo Yuhao dengan dingin. Huo Yuhao buru-buru dan dengan hormat berkata, "Guru Xuan, saya salah. Saya akan berusaha lebih keras untuk belajar memproduksi alat jiwa dari Anda." Dia juga sangat cerdas. Dia tahu bahwa Xuan Ziwen melakukan ini sebagai pertunjukan untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa niatnya? Xuan Ziwen mendengus dengan jijik dan menjawab, "Apakah saya harus mengajari Anda bahkan jika Anda mau belajar? Jiwa bela diri kembar dan ultimate ace. Pergilah kalau begitu. Pergi dan jadilah tuan jiwamu." Ketika dia berbicara, dia berbalik dan pergi.
Sosok Huo Yuhao segera muncul, dan dia memblokir jalan Xuan Ziwen. Dia penuh senyum ketika berkata, "Guru Xuan, saya tahu saya salah. Bahkan jika itu adalah hukuman mati, masih ada waktu untuk bertobat. Anda harus memberi saya kesempatan untuk membalik lembaran baru. Jangan khawatir, saya akan belajar di bawah Anda dengan serius. Di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi insinyur jiwa kelas 9. Saya tidak akan menyerah lagi. Bagaimana menurut Anda?" Xuan Ziwen tampak dalam suasana hati yang lebih baik sekarang. Dia mendengus sekali dan berkata, "Itu lebih seperti itu. Mengandalkan kenyataan bahwa kamu terlihat lebih tulus hari ini, aku akan setuju dengan enggan. Namun, ingatlah bahwa saya mengasuh Anda tidak murni karena saya ingin Anda menjadi insinyur jiwa kelas 9. Meskipun insinyur jiwa kelas 9 sangat jarang, mereka bukan yang ekstrim." Petik 2. Huo Yuhao tercengang. "Jadi apa yang ingin kamu lakukan?" Xuan Ziwen mengungkapkan tatapan intens dan bersemangat di matanya. Dia menatap Huo Yuhao sampai merinding mulai muncul di kulit Yuhao. "Sebelum aku mati, kuharap aku bisa mengasuh insinyur jiwa kelas 10 dan membantunya mencapai puncak insinyur jiwa. Bakat saya terbatas. Saya tidak akan pernah menjadi insinyur jiwa kelas 10. Namun, Anda adalah keajaiban. Saya percaya bahwa saya bisa melakukannya. Hanya bekerja keras. Kali ini, saya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan Tang Sekte dengan mudah sebelum Anda menjadi insinyur jiwa kelas 9. Apapun komitmen yang Anda miliki, saya ingin Anda mengabaikannya." Petik 2. Ini, Huo Yuhao tiba-tiba berubah muram, dan tersenyum pahit pada Xuan Ziwen. "Insinyur jiwa kelas 9. Bagaimana itu semudah itu? Pertama, saya harus menjadi Douluo berjudul. Itu tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari." Xuan Ziwen tertawa dingin dan berkata, "Apakah kamu tidak mau? Terserah kamu, melakukan apapun yang Anda inginkan." Saat dia berbicara, dia berjalan santai. "Guru Xuan, jangan pergi." Huo Yuhao buru-buru mengejarnya, dan tertawa pahit. "Lihat, aku hampir tidak punya 8 dering sekarang. Seberapa mudah bagi saya untuk mencapai 9 dering. Selain itu, saya masih perlu menjadi insinyur jiwa kelas 9. Bukankah persyaratan Anda sedikit terlalu tinggi?" "Ya, saya jamin saya akan bekerja keras." "Haruskah Anda tidak melonggarkan tuntutan Anda? Bagaimana dengan seorang Soul Engineer kelas 8? Petik 2. Xuan Ziwen bahkan tidak peduli dengannya. Dia terus berjalan maju seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Huo Yuhao juga tidak berdaya sekarang. Dia tahu bahwa dia tidak akan berhasil tanpa bantuan guru Xuan kali ini. Namun, bukankah agak terlalu ketat untuk menghentikannya meninggalkan Tang Sekte sebelum ia menjadi insinyur jiwa kelas 9? Jika dia tidak beruntung, bukankah itu akan membuatnya dari 8 hingga 10 tahun? Guru Xuan, Guru Xuan. Melihat bahwa Xuan Ziwen semakin jauh, Huo Yuhao terus mengejarnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, saya setuju. Namun, saya benar-benar tidak bisa meninggalkan sekte. Saya akan mencoba untuk tidak meninggalkan kota Shrek. Namun, jika ada sesuatu yang penting, terutama ketika akademi memintanya, aku harus pergi." Petik 2. Xuan Ziwen juga tahu bahwa dia tidak bisa terlalu memaksa Huo Yuhao. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Shrek Academy sangat mendukung penelitiannya, dan mereka berbagi hubungan yang baik." Selain itu, Xuan Ziwen juga tahu bahwa Huo Yuhao adalah salah satu anggota Pavilion Dewa Laut. Jika akademi memiliki sesuatu untuk dia lakukan, Xuan Ziwen tidak mungkin menghentikannya. Dengan kata-katanya, Huo Yuhao menghela nafas lega. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Xuan Ziwen menambahkan, "Raskal, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Jika kamu mencoba menggunakan akademi untuk menyelinap, jangan salahkan aku karena tidak baik. Kalau begitu aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan meninggalkan sekte Tang sama seperti bagaimana aku meninggalkan balai kebajikan termasyur." Petik 2. Guru Xuan, apakah aku orang seperti itu? Kenapa aku menggunakan akademi sebagai alasan untuk menyelinap? Jangan khawatir, aku akan belajar dengan serius. Meskipun Huo Yuhao merasa sedikit bersalah, dia masih berbicara kebenaran di dalam hatinya. Ini bukan waktunya untuk menyinggung Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mengangguk dengan puas dan berkata, "Baiklah, ikuti aku. Kami harus merancang tungku Anda dengan benar."
Kami membutuhkan tungku kelas 9 untuk stabilitas. Petik 2. Kelas 9. Huo Yuhao sangat terkejut. Suan Ziwen tertawa dingin dan berkata, apakah kamu pikir sangat mudah untuk memperbaiki harta? Tanpa tungku kelas 9, Anda tidak akan bisa menahan aura barang bagus seperti itu. Anda tidak hanya harus menutupnya, Anda juga harus mengompresnya. Semua detail harus dipertimbangkan. Anda tidak memiliki ruang untuk kegagalan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda sedang melakukan percobaan? Petik 2. Huo Yuhao ingin menjawab, ya. Dia membawa banyak barang bagus kali ini. Meskipun dia tidak bisa melakukan percobaan dengan menggunakan bahan yang sama, masih mungkin baginya untuk memilih satu yang tidak terlalu mahal. Namun, dia tidak berani mengatakan itu. Suan Ziwen sangat serius. Sebaliknya, ia dengan rendah hati bertanya, Guru Suan, apa yang harus kita lakukan? Suan Ziwen berkata sambil berjalan, kami akan menyempurnakan cetak biru selama beberapa tahun ke depan. Saya memiliki seorang teman yang adalah seorang ahli kultivasi pil, saya mendengar dia menjelaskan cara membuat pil sebelumnya. Namun, dia tidak membuat tungku kelas 9 saat itu, dia hanya memikirkannya. Anda harus bergabung dalam desain. Meskipun kultivasi dan pengalaman Anda kurang, kekuatan spiritual Anda cukup kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk melihat beberapa cetak biru yang kompleks. Anda akan menjadi asisten saya ketika saya membuat tungku. Petik 2. Iya, melihat ekspresi serius di wajah Suan Ziwen, Huo Yuhao tersentuh. Dia tahu bahwa sangat berharga untuk dapat menemani seorang insinyur jiwa kelas 9 dalam upayanya untuk membuat alat jiwa kelas 9. Suan Ziwen pasti akan menasihatinya selama proses. Pengalaman seperti itu akan bermanfaat baginya dalam upayanya untuk menjadi insinyur jiwa kelas 9 sendiri. Huo Yuhao mengikuti Suan Ziwen ke laboratoriumnya. Suan Ziwen selalu sangat cepat dalam melakukan apapun yang dia inginkan, terutama di bidang alat jiwa. Soul Land 2 Chapter 503.2. Dia mengeluarkan selembar kertas putih dan segera membuat gambar sederhana. Untuk menghasilkan alat jiwa yang kompleks, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencantumkan persyaratan. Setelah itu, solusi harus dirancang. Langkah ketiga adalah membuat formasi yang diperlukan menggunakan solusi tersebut. Kemudian, formasi harus dihubungkan satu sama lain. Selama proses pertalian ini, penting untuk menyederhanakan berbagai hal tanpa mengurangi manfaatnya. Langkah terakhir adalah melakukan run-in mekanis. Setelah 5 langkah ini, formasi inti kemudian dapat dikerjakan. Kerang luar kemudian dibuat berdasarkan pada bagaimana formasi inti keluar. Seluruh prosesnya agak rumit. Ketika Huo Yuhao berhasil menciptakan meriam dekomposisi kelas 8, ia masih jauh dari standar seorang insinyur jiwa kelas 8. Lagi pula, cetak biru yang ia miliki disediakan oleh Suan Ziwen. Saat Suan Ziwen membuat cetak biru, dia bergumam pada dirinya sendiri, pertama adalah pilihan bahan. Karena tungku pil kita akan menjadi kelas 9, kita perlu mempertimbangkan bahan yang akan kita gunakan. Meskipun menggunakan formasi inti dapat menghasilkan kompresi dan isolasi energi, bahan yang digunakan harus ulet dan cukup tahan untuk mengisolasi zat eksternal. Pada saat yang sama, itu harus menjadi konduktor panas yang baik. Petik 2. Huo Yuhao berdiri di satu sisi dan mendengarkan Suan Ziwen dengan serius ketika dia melihat cetak biru yang sedang disusun. Semua yang dikatakan adalah untuk keuntungannya. Selama proses penelitian, waktu selalu berlalu dengan sangat cepat. Suan Ziwen memang seorang insinyur jiwa kelas 9. Itu hanya sehari, tapi Huo Yuhao sudah merasa sangat kewalahan, bahkan diberi kekuatan-kekuatan rohaninya. Dia harus bermeditasi untuk memulihkannya. Namun, Suan Ziwen masih meninggalkan makanan dan tidur untuk penelitiannya. Cetak biru yang sedang disusunnya sudah membentuk setumpuk kertas. Kompleksitas alat jiwa kelas 9 jauh melampaui harapan Huo Yuhao. Alat jiwa kelas 9 ini dibentuk oleh beberapa alat jiwa kelas 8. Tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang sistem spasial, tetapi juga sistem temporal. Setiap detail sangat menyimpang dari apa yang dipelajari Huo Yuhao di masa lalu. Selanjutnya, dalam proses menciptakan alat jiwa kelas 9, setiap logam langka yang digunakan benar-benar berharga. Sangat sulit untuk mengukir masing-masing dari mereka. Seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang besar, tetapi seseorang juga perlu menggabungkan jiwa dan kekuatan spiritualnya.
Bahkan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar, formasi inti yang rumit masih mengejutkannya. Dia benar-benar dikurung bambu. Dia tidak mengerti semua yang dibicarakan Xuan Ziwen. Namun, Xuan Ziwen sepertinya tidak terganggu sama sekali. Dia terus mengoceh, dan tidak mengulangi dirinya sama sekali, membiarkan Huo Yuhao mengerjakan semuanya sendiri. Dia hanya menanyakan pertanyaan Huo Yuhao sesekali. Jika dia benar, mereka akan melanjutkan. Jika dia salah, dia akan dinasihati. Tanda hubung. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Sebuah prototipe telah dibuat. Xuan Ziwen sudah berada di langkah keempat cetak biru, penyederhanaan dan kombinasi formasi yang diperlukan. Kombinasi ini bukan hanya untuk tujuan akhirnya membentuk formasi inti. Sebaliknya, melalui penyederhanaan, mereka berharap bahwa pembentukan inti juga dapat disederhanakan. Ini akan membuatnya lebih sulit untuk dibuat. Tentu saja, ini hanya pernyataan relatif. Alat jiwa kelas 9 masih membutuhkan banyak upaya untuk menempa. Kerang stasioner kelas 9 bahkan lebih sulit. Ini karena formasi inti dari cangkang stasioner kelas 9 membutuhkan desain yang sangat licin dan ekstrim, di samping kerumitannya, sehingga dapat menghasilkan kekuatan terbesar ketika pecah. Akibatnya, bisa meledak kapan saja selama proses produksi. Yuhao, suara lembut datang dari luar. Huo Yuhao berbalik dan melihat Heikaitu melambai padanya. Huo Yuhao memandang Xuan Ziwen, yang mengisyaratkan bahwa dia bisa pergi. Pandangannya terpaku pada cetak biru dari awal sampai akhir. Huo Yuhao berjalan di depan Heikaitu. Dia merendahkan suaranya, "Senior kedua, ada apa?" Heikaitu menurunkan suaranya. "Aku datang ke sini untuk menemukanmu. Anda dan Guru Xuan sudah berada di sini selama 3 hari. Saatnya istirahat ketika waktunya istirahat. Anda harus mengingatkannya juga. Inilah yang dikatakan senior tertua kepada saya. Hal lain, jangan lupa Anda harus melakukan perjalanan ke Akademi lusa. Kakak tertua-tertua mengirim seseorang untuk mengingatkan Anda hari ini." Petik 2. Oh. Huo Yuhao ingat sekarang. Dia telah menyetujui permintaan Zhang Lexuan untuk bergabung dengan Fated Blinded. Pada saat yang sama, ia perlu mendapatkan sertifikat kelulusannya. Dia menamparkan keningnya dan menjawab, "Syukurlah, kamu mengingatkanku. Kalau tidak, aku akan benar-benar lupa." "Terima kasih, senior kedua." Petik 2. Heikaitu tersenyum dan berkata, "Kami bersaudara. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Apa yang Anda dan Guru Xuan teliti?" Petik 2. "Tungku pil," jawab Huo Yuhao. Meskipun Bei Bei tidak mengizinkannya berbicara tentang menanam pil, tidak apa-apa menyebutkan tungku pil. Heikaitu penasaran. "Tungku pil, untuk tujuan apa?" "Untuk mengolah pil," Huo Yuhao menjawab. "Guru Xuan ingin membuat tungku pil tingkat lanjut. Ini agar pil dapat diolah untuk dikonsumsi oleh murid sekte, yang akan mempercepat kecepatan kultivasi mereka." Petik 2. Mata Heikaitu menjadi cerah dan dia berkomentar, "Itu bagus. Saya cemas setelah melihat bahwa semua kultivasi Anda telah meningkat secara signifikan." Sejak dia menjadi jiwa sage, Heikaitu merasa bahwa kecepatan kultivasinya telah tertinggal. Bukannya dia tidak bekerja cukup keras, itu karena jiwa bela dirinya. Heikaitu adalah master jiwa tipe makanan. Lebih sulit bagi guru jiwa tipe makanan untuk berkultivasi selama tahap akhir dari kultivasinya, dan jauh lebih sulit bagi guru jiwa tipe makanan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dibandingkan dengan guru jiwa biasa. Namun, dengan obat yang tepat, itu akan jauh lebih mudah. Mengenai hal ini, Heikaitu selalu sangat menerima. Dia juga seorang insinyur jiwa. Kebanyakan insinyur jiwa mengandalkan obat untuk meningkatkan. Akan sangat bagus baginya untuk minum obat. Jika kultivasinya tidak cukup tinggi, itu akan mempengaruhi kemampuannya untuk menjadi insinyur jiwa kelas 8 atau 9. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Jangan cemas. Ketika tungku pilus selesai, kita bisa mencobanya." Petik 2. Heikaitu mengangguk dan berkata, "Aku akan kembali dulu. Beberapa tahun terakhir telah melelahkan. Namun, saya masih merasakan pencapaian ketika saya melihat alat jiwa diciptakan. Belajarlah dengan baik dari Guru Xuan. Junior kecil, kau jauh lebih berbakat daripada aku. Kamu harus melakukan yang terbaik." Petik 2. Pastinya, Huo Yuhao mengakui. Tanda pisah. Heikaitu pergi dan Huo Yuhao kembali ke sisi Xuan Ziwen. Dia terus menganalisis cetak biru bersama gurunya. Selama beberapa hari terakhir ini, Xuan Ziwen agak puas dengan Huo Yuhao.
Huo Yuhao tidak meninggalkan sisinya selama 3 hari terakhir. Selain itu, dia sebenarnya sangat senang di dalam, meskipun dia sering memarahi Huo Yuhao. Huo Yuhao sangat cerdas, bahkan lebih pintar dari sebelumnya. Mengenai deskripsinya, ia selalu dapat menarik kesimpulan tentang kasus-kasus lain. Kadang-kadang, dia bahkan datang dengan saran yang mengejutkan gurunya. Suan Ziwen agak senang memiliki siswa yang begitu pintar. Namun, dia selalu bertindak ganas untuk mencegahnya menjadi terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Bakat harus sedikit ditahan untuk mencegah mereka menjadi sombong. Huo Yuhao memang jauh lebih pintar dari sebelumnya. Alasannya sangat sederhana, pengorbanan Wang Qiwer. Wang Qiwer telah memberinya tengkorak takdir. Tidak hanya itu meningkatkan kekuatan spiritual Huo Yuhao, tetapi juga sangat meningkatkan kecerdasannya, meskipun bahkan Huo Yuhao tidak yakin bagaimana itu terjadi. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa kecerdasannya telah meningkat pesat, kultivasinya tidak akan tumbuh dengan kecepatan yang begitu cepat, bahkan jika ia mengonsumsi zat terlangka dan menyatu dengan sejumlah besar energi kehidupan. Tanda pisah. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Sangat mudah bagi seseorang untuk melupakan tidur dan makanan ketika seseorang terlibat dalam penelitian. Hanya ketika Heike itu datang untuk menemukan Huo Yuhao lagi dia ingat dia perlu melakukan perjalanan ke akademi. Suan Ziwen tidak menghentikannya. Bagaimanapun, dia harus mengumpulkan sertifikat kelulusannya. Mereka sudah berada pada tahap terakhir cetak biru mereka. Mengingat kemampuan Huo Yuhao saat ini, dia tidak akan bisa memahami tahap ini. Itu adalah titik di mana tidak ada yang bisa salah. Jika sesuatu terjadi, semua bahan berharga akan sia-sia. Setelah keluar dari laboratorium Suan Ziwen, Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Sangat nyaman merasakan gelombang udara segar ke paru-parunya. Senior kedua, aku akan pergi dulu. Tolong bantu saya memberitahu senior tertua bahwa saya akan kembali besok pagi. Di luar cerah, tetapi Huo Yuhao telah berada di laboratorium selama beberapa hari. Dia tidak melacak waktu sama sekali. Heike itu menghentikannya dan bertanya, "Junior kecil, apa kamu berencana untuk pergi begitu saja?" Huo Yuhao menjawab, "Tentu saja. Apa jalan lain yang ada?" Petik 2. Heike itu terdiam. "Adik junior, kakak perempuan tertua menyebutkan bahwa kamu akan pergi untuk tanggal butir takdir Sigat. Anda adalah wajah sekte Tang sekarang. Lihat dirimu, Anda belum berganti pakaian sejak kembali. Anda juga belum mandi selama beberapa hari, dan rambut Anda berantakan. Jika Anda pergi seperti ini, dia akan mengirim Anda kembali. Pergi dan bereskan sebelum mendapatkan makanan. Segarkan diri dulu." Petik 2. Jika bukan karena pengingat Heike itu, Huo Yuhao tidak akan menyadari bahwa ia memiliki begitu banyak masalah sekarang. Dia belum mandi berhari-hari, dan telah melewatkan beberapa kali makan. Dia telah tenggelam dalam dunia alat jiwa. Dia tampak sangat licik sekarang. Bagaimana dia bisa mewakili sekte Tang seperti ini? Wajah Huo Yuhao memerah, dan dia berkata, "Aku akan kembali sekarang. Terima kasih atas pengingat Anda, senior kedua." Petik 2. Heike itu tertawa, "Kamu cepat pergi. Senior tertua sudah menyiapkan pakaian untuk Anda. Pergi dan mewakili sekte Tang. Rekrut lebih banyak siswa. Anda harus lebih rapi, apakah Anda mengerti?" Petik 2. "Oh ya," Huo Yuhao menjawab. Dia merasa hangat di dalam. Senior tertua sangat sibuk merawat guru Xiaoya, tetapi dia belum melupakan saya. Kekhawatirannya membuat saya merasa seolah-olah dia adalah kakak kandung saya. Soul Land 2 Chapter 503.3. Sebelum Huo Yuhao kembali ke kamarnya, dia pertama kali mencoba menentukan posisi matahari. Ini masih pagi, kurang dari 2 jam hingga siang hari. Sepertinya senior tertua sengaja meminta senior kedua menelepon saya sehingga saya punya waktu untuk merapikan diri. Satu set pakaian baru diletakkan di atas meja di ruangan itu. Huo Yuhao dengan cepat mandi air panas, dan setelah itu semua kelelahannya tampaknya telah hilang. Mengingat kultivasinya saat ini, dia baik-baik saja bahkan jika dia tidak tidur selama beberapa hari. Tepat ketika dia selesai mandi dan bersiap untuk mengenakan pakaiannya, dia tiba-tiba mendengar suara cemas memanggilnya di kepalanya. "Yuhao, Yuhao." Panggilan si Ratu Salju tersentak bangun Huo Yuhao. Dia buru-buru bertanya, "Ada apa, Ice Empress?" Cahaya putih menyala, dan Ratu Salju muncul di depannya. Dia tampak sangat cemas, "Di mana Little Bai? Ketika dia masih berada di kamarmu, aku sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Cepat, keluarkan dia."
Aku takut dia akan menghadapi hambatan segera. Petik 2. Apa? Huo Yuhao diberi ketakutan. Ice Bear King dan Snow Empress sangat terkait. Permaisuri salju telah menyelamatkannya, dan mentransfer beberapa kemampuannya kepadanya. Inilah bagaimana dia menjadi Raja Beruang Es. Mereka memiliki koneksi yang erat. Jika permaisuri salju mengatakan sesuatu seperti ini, dia pasti telah menemukan sesuatu. Huo Yuhao tidak berani menunda lebih jauh. Dia cepat-cepat melafalkan beberapa mantra dan membuka pintu yang menuju ke kamar kecilnya. Dia memasuki kamar mandi bersama dengan Ratu Salju. Ketika dia masuk, dia benar-benar terkejut. Ada perubahan yang tak terduga dalam demiplannya. Seluruh langit gelap dan suram. Baut petir berpotongan di langit. Tekanan besar mengalir turun dari langit, menekan banyak sekali hantu di tanah. Beberapa yang lebih kuat meraung di petir, seolah-olah mereka berusaha melawan langit. Raja Beruang Es berdiri di atas gunung, hanya berdiri diam di sana. Saat ini, dia tampak sangat tenang. Dia masih dalam bentuk manusiawi, dan masih ada sisa makanan di sisi bibirnya. Pandangannya dalam dan panjang, bahkan ada perasaan mengejek diri sendiri dan meremehkannya. Ketika dia berdiri di sana, dia benar-benar tampaknya telah menjadi inti dari seluruh orang jahat pada saat ini. Tiba-tiba, sambaran petir jatuh dari langit ke kepala Little Bai. Bayi kecil meraung dengan marah, dan rambutnya berdiri tegak. Lapisan cahaya biru dingin muncul untuk menahan petir. Saat berbenturan dengan sambaran petir, petir itu menghilang, dan tubuh Little Bai bergetar sedikit. Ada pandangan menggetarkan di matanya setelah ini terjadi. Ini, Huo Yuhao tercengang ketika dia menyaksikan di samping Ratu Salju. Permaisuri Salju muncul dengan sangat serius dan berkata, "Sudah dimulai, sebenarnya sudah dimulai. Saya tidak menduga demiplan Anda begitu dekat dengan kenyataan, bencana petir dapat benar-benar terjadi di sini. Ini adalah malapetaka yang harus dihadapi binatang buas setiap 100.000 tahun. Meskipun malapetaka yang dihadapi oleh setiap jiwa buas berbeda, tanpa diragukan lagi bahwa petir bencana adalah yang paling berbahaya. Tidak heran saya selalu merasa bahwa Little Bai tidak akan bisa selamat dari malapetaka ini. Ini sebenarnya adalah petir-petir." Petik 2. Huo Yuhao bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita membantunya melawan petir?" Permaisuri Salju menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, kamu tidak bisa. Anda hanya akan mencari kematian. Kultivasi Anda terlalu lemah. Jika saya masih memiliki tubuh asli saya, kita mungkin masih punya peluang. Namun, itu tidak mungkin, saya hanya entitas spiritual sekarang. Saya takut petir. Saya juga akan mencari mati jika saya pergi dan membantunya." Petik 2. Huo Yuhao dengan cemas bertanya, "Jangan bilang bahwa kita hanya bisa menonton. Bagaimana jika dia mati jika dia tidak tahan lagi? Apakah tidak ada jalan sama sekali?" Petik 2. Pada saat ini, sambaran petir menyambar. Bayi kecil merasa lebih sulit untuk menolak petir kali ini. Dia tidak hanya terhuyung-huyung, tetapi dia juga kembali ke bentuk aslinya. Sepotong rambut di pundaknya sudah hangus. "Kami tidak punya cara lain sekarang," kata Permaisuri Salju dengan tegas. "Kita hanya bisa membiarkannya begitu saja. Orang ini terlalu serakah. Jika dia kembali ke benua Doulo bersamamu, kami akan tahu tentang bencana apapun sebelum itu tiba. Namun, dia tidak bisa merasakan apapun di sini, dia hanya bisa menderita. Jika dia bisa bertahan, itu akan bagus. Bahkan jika dia tidak bisa, dia tidak akan sepenuhnya hancur. Selama sedikit saja indera rohaninya tertinggal, kita masih bisa mengubahnya dan membawanya kembali." Petik 2. Huo Yuhao memandangi Ratu Salju. Dia tidak berdaya sekarang. Permaisuri Salju telah mengalami bencana seperti itu 7 kali. Dia lebih berpengalaman, dan dia hanya bisa mendengarkan sarannya. Untungnya, kilat itu hanya menargetkan bayi kecil. Langit semakin gelap, awan tebal berkumpul di atas gunung. Jika petir menyasar para hantu, orang jahat ini pasti akan dirusak. Ledakan, ledakan. 2 petir berturut-turut melanda. Bayi kecil memanggil kekuatan jiwanya secara maksimal, dan perisai biru es muncul di atas kepalanya, menahan kedua baut petir itu. Namun, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan aura Little Bai semakin lemah. Kekuatan petir luar biasa, dan mengandung ki alami dari surga dan bumi. Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya telah dibaptis oleh ki alami yang menggelegar ketika dia merasakannya begitu dekat dengannya. Bayi kecil mengintip ke langit dan meraung. Tubuhnya yang besar menggeliat sedikit.
Setelah ini, seberkas cahaya biru es melesat ke langit, langsung menuju awan. Secara instan, segala sesuatu dalam suatu wilayah yang memiliki diameter 1000 meter berubah menjadi es dan salju. Kepingan salju menari-nari di udara, dan suhu turun drastis. Huo Yuhao tidak terluka meskipun dia berada di wilayah ini, karena jiwanya adalah Ultimate Ice dan dia juga membawa permaisuri salju bersamanya. Bayi kecil membalas. Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar untuk melihat apa yang telah Little Bai capai. Yang benar, bagaimanapun, adalah bahwa serangan Little Bai tidak terlalu efektif. Baut petir jatuh dan membongkar berkas cahaya yang dilepaskannya. Meskipun masih ada seberkas cahaya yang menghantam awan, melemahkan mereka, tubuh Little Bai sudah bergetar tak terkendali saat seberkas cahaya menghilang. Undulasi kekuatan jiwa yang datang dari tubuhnya telah melemah juga. Serangan sebelumnya sudah merupakan serangan terkuatnya. Huo Yuhao dan permaisuri salju bergegas mendekat. Raja beruang es sudah menghadapi kilat selama beberapa waktu. Kekuatan jiwanya hampir habis. Awan sepertinya geram, baut petir menyambar Little Bai. Bayi kecil tampaknya tidak memiliki harapan ketika dia mengintip ke langit. Hanya ada ekspresi gigih di wajahnya. Pusaran air berwarna biru es perlahan muncul di dahinya. Arus udara di sekelilingnya tampak berombak sangat tinggi, dan baut-baut kilat ditentang begitu saja. Huo Yuhao melihat inti berbentuk seperti kepingan salju di tengah pusaran air berputar cepat. Itu adalah inti jiwa Little Bai. Ternyata inti jiwa seseorang bisa digunakan seperti itu. Ketika Huo Yuhao melihat inti jiwa, dia menghela nafas lega. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Titoul Douluo atau 100.000 jiwa buas. Dia dan rekan satu timnya telah membunuh Titlet Douluo sebelumnya. Namun, mereka selalu sangat beruntung. Jika Titoul Douluo yang mereka bunuh telah melepaskan inti jiwanya, kekuatan bertarung mereka akan jauh lebih besar. Namun, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa ini adalah pilihan terakhir Little Bai. Begitu inti jiwanya rusak, hidupnya akan berada dalam bahaya besar, dan penanamannya akan turun secara signifikan. Dia bahkan mungkin benar-benar kehilangan kultivasinya. Itulah sebabnya Titlet Douluo jarang mengandalkan kekuatan inti jiwa mereka. Bagi Huo Yuhao, mengamati pertarungan ini adalah cara yang bagus untuk mengumpulkan pengalaman. Secara pribadi menyaksikan binatang buas mengatasi bencana sangat jarang di antara tuan jiwa manusia. Boom, 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 boom. Baut petir terus turun. Inti jiwa Little Bai masih mampu melawan mereka pada awalnya. Namun, auranya secara bertahap mulai melemah, dan inti jiwanya mulai bergetar tidak stabil. Mengingat kondisinya, kekuatan inti jiwanya tidak bisa sepenuhnya melindungi tubuhnya lagi. Bercak hitam mulai muncul di tubuhnya. Dia juga dipaksa untuk duduk di tanah oleh petir yang menyambarnya. Tatapannya juga menjadi redup dan redup. Ledakan. Namun bola petir menyambar. Bayi kecil terlempar ke udara ketika sebuah ledakan bergema di pesawat ruang angkasa. Arus udara yang mengelilingi inti jiwanya langsung menghilang, meninggalkan jiwanya terbuka. Bayi kecil, Huo Yuhao menjerit. Dia berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Yuhao, jangan pergi. Permaisuri salju tidak berharap Huo Yuhao begitu cepat. Dia sudah terlambat sebelum dia bisa menghentikannya. Huo Yuhao langsung berteleportasi di atas Little Bai. Dia menirukan tindakan mengangkat, dan kekuatan jiwa Ultimate Ice yang besar dilepaskan dari tubuhnya. Petir lain berbentuk bola terbentuk di langit dan jatuh ke arah Little Bai. Huo Yuhao menempatkan dirinya di antara bola petir dan bayi kecil. Ada pandangan tegas di matanya. Dia tahu apa yang dia lakukan itu berbahaya. Namun, jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa melupakan bagaimana Little Bai menemaninya dan memanggilnya kakek. Tanpa Little Bai, dia tidak akan bisa menembus Heaven Door City. Tanpa Little Bai, dia tidak akan bisa menahan Zhu Zi, atau menyelinap ke pangkalan Kekaisaran Sun Moon. Bayi kecil telah bersamanya selama ini, diam-diam berkontribusi untuk tujuannya. Selain makan, dia tidak meminta hal lain. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia memberikan segalanya. Dia bahkan terluka. Meskipun Huo Yuhao tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia tahu semua ini di dalam hatinya.